materi kebijakan politik dan ekonomi pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. 1. Bidang politik. Terkait hubungan pemerintahan pusat dan daerah, pemerintahan Presiden Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah yang telah dirintis sejak tahun 1999 seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Upaya ini merupakan proses reformasi tingkat lokal terutama pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintahan di masa mendatang, di mana masing-masing daerah akan diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil sumber daya alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki. Otonomi daerah merupakan isu penting sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, rakyat di beberapa daerah mulai menyerukan ketidakpuasan mereka terhadap sistem sentralisasi kekuatan dan wewenang pemerintah pusat yang sangat kuat. Kepala daerah yang bertugas di beberapa daerah, mulai dari gubernur hingga bupati, seringkali bukan merupakan pilihan masyarakat setempat. Pada masa pemerintahan Orde Baru, para pejabat yang bertugas di daerah umumnya adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dan memerintah sesuai keinginan pemerintah pusat. Masalah di daerah semakin kompleks saat pejabat bersangkutan kurang dan mengakomodasi apresiasi masyarakat setempat. Faktor inilah yang membuat isu mengenai otonomi daerah menjadi penting. Sebagian dari reformasi politik dan sosial, terutamanya di beberapa wilayah yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan politik memelihara dan memantapkan stabilitas nasional, menjaga keutuhan NKRI, membangun tatanan politik baru. Usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPR dan MPR, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, mendukung dana, tenaga, dan sumber daya lain untuk suksesnya penerapan undang-undang tersebut. Segi yang lain, PNS dan TNI diharuskan netral dari politik. Melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, meluruskan otonomi daerah. 2. Bidang ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 belum dapat dilalui oleh dua presiden sebelum Megawati, sehingga pemerintahnya mewarisi berbagai persoalan ekonomi yang harus dituntaskan. Masalah ekonomi yang kompleks dan saling berkaitan menuntut perhatian pemerintah untuk memulihkan situasi ekonomi guna memperbaiki kehidupan rakyat. Wakil Presiden Hamzahas menjelaskan bahwa pemerintah merancang paket kebijakan pemulihan ekonomi menyeluruh yang dapat menggerakkan sektor real dan keuangan agar dapat menjadi stimulus pemulihan ekonomi. Upaya pemerintah untuk memperbaiki sektor ekonomi, MPR berhasil mengeluarkan keputusan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi di masa reformasi, yaitu TAP MPR RI nomor 5/MPR-1999 tentang garis-garis besar haluan negara 1999 sampai 2004. Sesuai dengan amanat GBHN 1999 sampai 2004, arahan kebijakan penyelenggaraan negara harus dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 5 tahun yang ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. Adapun kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, yang pertama, memutuskan hubungan kerja dengan IMF, 2. Melakukan restrukturisasi dan reformasi sektor keuangan dengan melakukan pembaruan ketentuan perundang-undangan. 3. Meningkatkan pendapatan melalui pajak, cukai, dan kepabeanan. 4.
menciptakan situasi kondusif bagi investor. 5. Meningkatkan kegiatan ekspor. 6. Mendorong kemajuan usaha kecil dan menengah. 7. Kerjasama ekonomi dan politik juga dilakukan di luar blok Amerika Serikat dan sekutunya, seperti kerjasama pembelian pesawat Sukhoi dengan Rusia dan kerjasama perdagangan dengan Cina. Sekian video penjelasan dari kami